pagi hari ini saya akan membawa kita dalam satu pengalaman angin ribut yang akan kita telusuri bersama apa maksud Tuhan mengizinkan angin ribut itu ada dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia yang sementara menikmatinya. Lukas pasal 8 ayat yang ke-22. Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22. Kali ini kita akan ada di perjanjian baru sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kalau saudara sudah dapat, saudara duduk manis di tempat duduk saudara, dan saya akan bacakan pembacaan ini bagi kita, dan saya berharap untuk kita nikmati ayat demi ayat. Angin ribut diredakan. Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, cerita ini pun ada di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai 27, dan juga Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Cerita yang sama yang ditulis oleh penulis Alkitab, saudaraku yang kekasih, yang menceritakan tentang satu kejadian nyata yang dialami oleh para murid dan Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, angin ribut itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan saudaraku yang kekasih, sesuai dengan sebutannya angin ribut atau taufan, itu saudaraku yang kekasih akan membuat segala sesuatu itu menjadi gaduh, hingar-bingar, berantakan, kacau balau, saudaraku yang kekasih. Saudara, angin ribut yang terjadi di laut, saudaraku yang kekasih, dapat menerjang gelombang, mengombang-ambingkan kapal atau perahu yang sedang berlayar. Sehingga saudaraku yang kekasih membuat orang yang ada di dalam perahu itu menjadi sangat takut. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca Lukas pasal 8, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, saudaraku yang kekasih, Yesus berbicara tentang sanak saudaranya, perumpamaan yang Yesus berikan tentang pelita, perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Yesus mengajarkan banyak hal sebelum dia bertolak ke sebelah. Nah, saudara, ketika dia ada di tepi danau Galilea, saudaraku yang kekasih, dia berkata kepada murid-muridnya, naiklah ke perahu dan bertolaklah. Pada ayat yang ke-22 dikatakan, pada suatu hari Yesus naik dari perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Kemana, saudaraku yang kekasih? Yesus mengajak para muridnya dari tepi danau Galilea. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, Yesus mengajak saudaraku yang kekasih, murid-muridnya ini untuk bertolak kemana? Ke Gerasa. Saudara, Gerasa, ada apa di Gerasa, saudaraku yang kasih? Kalau saudara lihat Gerasa, saudara kasih, saudara akan ingat dengan 2000 babi-babi. Saudara ingat, ada orang yang dirasuk setan dan saudara Yesus mengusir setan, dan setan itu lari masuk ke dalam babi-babi dan babi-babi itu jatuh. Tapi sebelum mereka ke Gerasa, saudaraku yang kekasih, mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Sebelum mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka selanjutnya, Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang danau. Saudaraku yang kekasih, katakan tadi, ada apa di seberang danau? Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih, dan saat-saat ini Yesus sementara mengajak kita untuk marilah kita bertolak ke seberang. Satu tingkatan yang lebih maju.
Saudaraku yang kasih, sebenarnya perjalanan berjalan kaki dari tepi danau ke Gerasa itu dibandingkan dengan naik perahu, sebenarnya berjalan kaki itu lebih cepat dari tepi danau ke Gerasa. Tapi Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik perahu dalam waktu yang lama, menghabiskan waktu lebih lama dibandingkan berjalan kaki. Maka naik perahu ini lebih lama untuk sampai di Gerasa. Tapi saudaraku yang kekasih, Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Dan saudaraku yang kekasih, dan saya percaya bahwa ketika mereka bertolak ke seberang itu, di dalamnya ada murid-murid Tuhan Yesus yang punya pengalaman-pengalaman di laut, saudaraku yang kekasih. Hari-hari ini Tuhan mengajak kita untuk mari kita bertolak ke seberang. Sebelum kita bertolak ke seberang, saudaraku yang kekasih, Yesus mengajak kita naik ke dalam batra, naik ke dalam perahu. Saudaraku yang kekasih, dan ayat yang ke-23 dikatakan, dan ketika mereka sementara berlayar, dan ketika mereka sedang berlayar, kita lihat apa yang terjadi. Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kalau kita lihat catatan ayat ini, saudaraku yang kekasih, sebenarnya apa maksud Yesus? Kan jalan kaki lebih dekat, jalan kaki lebih aman, jalan kaki itu lebih nyaman sampai ke Gerasa, jalan kaki itu lebih dekat. Tapi kenapa Tuhan bawa mereka ke danau? Yang saya tahu, saya percaya bahwa di dalam perahu itu ada nelayan-nelayan yang tahu suasana, cuaca, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini. Dan ketika Yesus bawa mereka dan mereka sementara ada dalam perjalanan, kita lihat apa yang terjadi. Sekonyong-konyong turunlah taufan, turunlah angin ribut. Dalam kitab yang lain dikatakan, turunlah angin ribut ke danau sehingga perahu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Saat-saat ini Bapak Ibu yang kekasih, Yesus sementara mengajak kita untuk naik ke perahu, naik ke batra, masuk di dalam rumah Allah. Batra bicara tentang rumah Allah. Tuhan membawa kita dan mengajak kita masuk di dalam batra. Dan ketika kita sementara mengadakan pelayaran, kita hidup di dalam dunia ini sama seperti kita sementara berlayar untuk menuju ke seberang. Kita sementara dalam perjalanan untuk menuju ke seberang. Dan saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini sekonyong-konyong, tiba-tiba datang angin ribut. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara ada dalam batranya Allah, ketika saudara dan saya masuk di dalam batra dalam panggilan Allah, saudara, ini Yesus yang suruh loh. Yesus yang menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk bertolak ke seberang. Saudara adalah orang-orang pilihan Allah yang dipilih oleh Allah khusus untuk naik ke batra Allah, untuk menyeberang bersama dengan Yesus untuk sampai ke seberang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih, dalam perjalanan pelayaran itu, saudaraku yang kekasih, sebelum angin ribut itu datang, sebelum taufan itu datang, kita lihat saudaraku yang kekasih, Yesus tertidur. Kenapa Yesus tertidur, saudaraku yang kekasih? Nanti kita akan lihat. Bukan dia saudaraku yang kekasih memang benar-benar ngantuk. Saudaraku yang kekasih, kalau seandainya saya mau tanya kepada saudara dalam perjalanan, saudaraku yang dalam perjalanan yang panjang pelayaran, kalau kita nggak ajak orang ngobrol, saudaraku yang kekasih, lama-lama orang akan menjadi jenuh, orang akan menjadi bosan, orang akan ngantuk. Makanya kalau ada orang yang nyopir ke luar kota itu, di sebelahnya harus ada orang yang doyan ngomong. Supaya apa? Supaya yang nyetir itu tidak tertidur. Berapa banyak kecelakaan terjadi karena sopirnya tertidur. Nah saudaraku yang kekasih, sebelum angin ribut itu datang, saudaraku yang kekasih, mereka berlayar dan Yesus tertidur. Karena apa saudaraku yang kekasih? Dalam pelayaran itu semua dalam kondisi tenang, semua dalam kondisi aman, semua dalam kondisi terkendali, semua dalam kondisi terpenuhi, sandang pangan papan semua terpenuhi.
Semua aman-aman saja, semua berbahagia, semua bersuka cita. Dan karena kondisi ini, saudaraku yang kekasih, mereka lupa untuk berkomunikasi dengan Yesus. Berapa banyak di antara kita, saudaraku yang kekasih, dalam kondisi-kondisi kemarin, sebelum angin ribut ini datang melanda seluruh dunia. Berapa banyak kita yang merasa nyaman ketika ada dalam perahu Allah. Ketika kita ada dalam perahunya Allah, kita sangat-sangat diberkati. Berapa banyak kita merasa nyaman, tapi komunikasi kita dengan Tuhan terputus. Komunikasi kita dengan Tuhan tidak nyambung. Berapa banyak kali kita kehilangan komunikasi dengan Tuhan, sehingga Yesus tidak berbicara dengan kita. Kita tidak bisa berbicara dengan Tuhan. Masa tenang, masa diam. Ketika Yesus tertidur itu, saudaraku yang kekasih, kita lihat Bapak Ibu yang kekasih, sekonyong-konyong turunlah angin ribut. Ketika angin ribut itu turun, saudaraku yang kekasih, dan mereka ada dalam bahaya yang besar. Ini yang sementara kita alami di dalam dunia ini. Yang minggu lalu saya katakan bahwa dari orang bawah sampai orang kelas atas semua terkena bencana besar ini. Semua terkena dampak. Dari bulan Maret sampai hari ini semua berdampak. Perekonomian terganggu. Segala sesuatu menjadi terganggu. Dan anak-anak Tuhan pun yang ada di dalam perahu pun menjadi panik. Menjadi takut. Ada dalam bahaya besar. Kenapa Bapak Ibu yang kekasih? Mereka membiarkan Yesus tertidur. Mereka tidak mengobrol dengan Tuhan. Mereka tidak punya komunikasi dengan Tuhan. Mereka hidup bersenang-senang. Berapa banyak saudaraku yang kekasih, tahun-tahun kemarin orang hidup dalam pesta pora, orang hidup dalam kemegahan dunia. Orang lupa bahwa Tuhan pengendali daripada angin ribut itu. Tuhan yang bisa mengendalikan angin ribut itu, kita lihat nanti selanjutnya. Tiba-tiba saudaraku yang kekasih, kita nggak tahu. Angin ribut itu datang tiba-tiba. Virus ini datang tiba. Pertama kali datang cuma berapa orang. Lama-lama berapa orang. Lama-lama puluhan orang. Lama-lama ratusan orang. Lama-lama ribuan orang. Lama-lama puluhan ribu orang. Dan tidak terkendali. Kita lihat di sini, angin ribut ini tidak terkendali. Masa ini tidak terkendali. Dan Yesus tertidur. Gereja ditutup. Orang-orang tidak bisa beribadah. Dan saya perhatikan begitu banyak orang yang ada di rumah pun mereka tidak beribadah. Karena mereka menganggap nonton. Sampai ada satu waktu jemaat, ada yang baru bergabung di grup DWA saya. Om, jadi begitu Om bagi YouTube itu kita nonton ya. Loh, kok nonton, saya bilang. Bukan waktu itu, waktu PSBB pertama kan kita harus beribadah dengan YouTube yang saya bagi ini. Loh, saya bilang nonton, bukan nonton. Beribadah bersama. Berapa banyak yang membiarkan Yesus tertidur ketika PSBB, ketika gedung gereja ditutup. Kita tidak bisa beribadah, saudaraku yang kasih, di rumah pun kita tidak beribadah. Bahkan ada yang nyetel YouTube sambil goreng, sambil masak, sambil tidur, sambil nyemil. Karena semua kondisi terkendali. Kita membiarkan Yesus tertidur. Kita tidak menempatkan prioritas utama dalam ibadah itu sebagai prioritas yang penting. Kita tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Yesus adalah selingan. Itu yang terjadi. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, saya perhatikan Bapak Ibu ketika masa PSBB itu, saudara kasih, YouTube yang saya bagikan itu saya perhatikan, yang nonton itu, saya perhatikan jemaat hampir semua, bukan hampir semua jemaat mengikutinya. Karena saya lihat dari orang-orang yang menonton tayangan itu. Sampai pernah mencapai hampir 400 lebih orang. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini. Sekonyong-konyong, dan ini malapetaka, ini bencana. Ini bahaya besar, saudaraku yang kekasih. Dan saudaraku yang kasih, kita lihat ayat 24, murid-murid sadar. Mereka harus pergi kemana? Ayat 24 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya.
membangunkan dia, membangunkan Yesus. Membangun hubungan kembali di tengah angin ribut, di tengah angin badai itu, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat perjalanan angin ribut ini, saudara, Danau Galilea, saudaraku yang kekasih, dalam perjalanan di danau itu, saudara, angin badai, saudaraku yang kekasih, yang ada di dalam perahu itu, saudaraku yang kekasih, ada Simon Petrus, ada Andreas, itu para nelayan-nelayan. Nelayan-nelayan waktu Yesus memanggil mereka, mereka sementara menjala ikan. Dan nelayan itu pasti tahu mengendalikan perahu apabila perahu itu ada dalam kondisi yang berbahaya. Berarti saudaraku yang kekasih, dalam catatan ini kondisi yang sangat berbahaya yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh nelayan handal seperti Simon Petrus. Nelayan handal sudah tidak bisa lagi menghandle perahu ini. Sehingga mereka harus membangunkan dia, harus membangunkan Yesus. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, murid-murid sadar bahwa mereka harus binasa. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak mampu. Berapa banyak di dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih, yang saudaraku yang kekasih kita ini sementara sepertinya mau binasa. Ada beberapa orang yang bercerita sama saya, dia bilang begitu, kalau sudah merasa batuk aja sudah sepertinya mau mati. Udah pilek aja udah sepertinya mau mati. Udah rasa sakit aja sepertinya mau mati. Ini gimana ya anak-anak, gimana ya warisan? Jangan takut saudara, warisan kasih ke gereja saja. Saudaraku yang kekasih, ketika takut, ketika bencana besar ini, tidak ada yang bisa mengendalikan. Orang yang paling handal sekalipun nelayan dalam perahu ini seperti Petrus tidak bisa mengendalikan perahu ini. Dan mereka butuh Yesus, katakan amin. Kita butuh Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengendalikan ini semua. Dan saudaraku yang kekasih, saya percaya ini adalah akhir daripada akhir zaman. Bagaimana saudaraku yang kekasih, iblis bekerja dengan sekuat tenaganya. Karena iblis tahu bahwa kita sudah sampai di penghujung akhir zaman. Dan Yesus sungguh tidak lama lagi akan datang. Iblis bekerja dengan sedemikian rupa untuk membuat orang percaya itu membiarkan Yesus tertidur di dalam bahtera kehidupan. Yesus tidak ada fungsinya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku yang kekasih. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia. Katanya, guru, kami binasa. Murid-murid menyadari. Orang-orang Kristen sekarang saudaraku yang kekasih mulai menyadari. Waktu PSBB pertama saya percaya orang Kristen tidak menyadari ini. Bahkan mereka membiarkan Yesus tertidur. Malah mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup berkurung diri. Mereka tidak menempatkan Tuhan. Mereka tidak membangunkan Tuhan. Mereka tidak memanggil dia. Dalam PSBB pertama itu saya percaya terlalu banyak. Tapi ketika PSBB kedua berlangsung, saudaraku yang kekasih. Ketika umat Tuhan merasa mereka pun hampir binasa. Sekarang Bapak Ibu yang kekasih. Orang dilarang ke gereja pun orang akan tembusi gereja. Gereja di mana-mana penuh. Dengan kursi yang disusun, apalagi dengan jarak saudaraku yang kekasih. Sampai di tempat ini aja ada yang bilang, ada ibadah sore enggak Pak? Ada ibadah siang enggak? Ibadah berapa kali? Saya bilang cukup sekali. Cukup sekali. Enggak 2 kali. Cukup sekali. Yang enggak bisa nanti saya akan bagikan lewat YouTube yang Samuel kerjain. Makanya saya sedemikian rupa sehingga sekuat tenaga saya berusaha supaya orang-orang yang kurang enak badan, yang sakit, yang ada di rumah pun bisa mengikuti ibadah dengan bantuan Samuel. Puji Tuhan, di saat seperti ini Samuel sudah fasih. Bahkan sudah keluar di televisi loh katanya. Dan Tuhan memilih, saya pikir begini, kok waktunya tepat banget ya. Kemarin-kemarin kok seperti nggak ada
bingung sekali mau bikin untuk bagi yang tidak datang. Sampai waktu ibadah PSBB pertama itu, saudaraku yang kekasih, saya khotbah yang syuting si Elvi Bait. Syuting di situ, masuk di sini, begitu selesai khotbah, suara kagak kedengeran. Saya mau bagikan kepada jemaat, saya malu. Karena itu dadakan. Puji Tuhan, Tuhan menempatkan orang tepat pada waktunya. Tapi kita lihat di sini, saudaraku yang kekasih, murid-murid sadar. Sekarang orang percaya sadar bahwa Yesus adalah penguasa tunggal. Yesus yang mampu meredakan angin ribut ini, katakan amin. Tidak ada yang bisa, saudaraku yang kekasih. Sekalipun ada yang untuk tubuh. Untuk kekebalan tubuh sekalipun ada vaksin. Kalau vaksin aja lupa sekali. Sekalipun vaksin itu nanti ditemukan, dan sekarang belum, masih cerita. Belum turun sampai ke rakyat. Masih sebuah cerita. Tapi begitu vaksin mau ditusuk, kita innalillahi apa coba? Baru mau ditusuk. Ada yang saudaraku yang kekasih, baru janjian mau swab. Mau swab hari Senin. Hari Minggu janji bahwa hari Senin mau swab. Senin siang, Senin pagi dia mati. Saudaraku yang kekasih, kita kembali. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, terlalu lama orang-orang membiarkan Yesus tertidur di buritan. Yesus tertidur di dalam kapal. Mereka tidak mengajak Yesus ngobrol. Mereka lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Mereka lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena mereka semua merasa nyaman dengan hidup. Terlalu nyaman hidup diberkati. Terlalu nyaman hidup enak. Dan ketika angin ribut itu datang, menggoncangkan seluruh dunia, menggoncangkan keadaan fisik kita, menggoncangkan keadaan batin kita. Saudaraku yang kekasih, kemana kita harus berlari? Kemana kita harus menyadarinya, saudaraku yang kekasih? Murid-muridnya membangunkan dia, guru kita binasa, dan Yesus pun bangun, saudaraku yang kekasih. Apakah Yesus tidak tahu mereka dalam bahaya? Oh, Yesus maha tahu. Sebelum mereka berangkat ke seberang saja, sebenarnya Yesus tahu. Makanya Yesus membawa mereka untuk naik perahu sebagai ujian iman mereka. Kenapa Yesus tidak bawa mereka jalan kaki saja? Yesus membawa mereka naik perahu karena di situ ada satu ujian iman yang harus dilewati oleh para murid, yaitu ujian angin ribut. Supaya saudaraku yang kekasih, mereka percaya. Saudaraku yang kekasih, Yesus pun bangun, saudaraku yang kekasih. Bukan berarti Yesus tadi benar-benar tertidur. Bukan berarti ketika angin ribut itu datang Tuhan membiarkan mereka mati. Bukan waktu ketika badai itu datang Yesus tenang dan diam. Yesus tetap tahu semua kondisi yang sementara terjadi. Tapi Tuhan Yesus mau minta respon kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita meresponi Tuhan ketika kita ada di dalam badai. Respon kita itu yang paling penting. Dan murid-muridnya, saudaraku yang kekasih, ketika mereka menyadari, mereka meresponi itu. Dan mereka mulai membangunkan dia. Dan ketika mereka membangunkan dia, saudaraku yang kasih, lalu Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan saudaraku yang kasih, dan ayat selanjutnya dikatakan, dan angin dan air itu pun, apa Bapak Ibu? Reda, dan danau itu menjadi yang kita butuhkan hari-hari ini. Yaitu kita satukan hati kita untuk berseru kepada Tuhan. Supaya angin badai ini mereda. Supaya virus ini mereda. Kita satukan hati kita. Saudaraku yang kekasih. Karena ada orang Kristen yang takut tapi tidak mau membangunkan Yesus. Saking takutnya tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Saking takutnya tidak peduli dengan Yesus.
Maka saudaraku yang kasih, saya percaya, maka perahu hidupnya akan tenggelam. Lambat atau cepat, perahu itu akan tenggelam kalau mereka membiarkan Yesus terus tertidur. Mereka akan binasa, kita akan binasa. Binasa di sini Bapak Ibu yang kekasih bukan saja mati, tapi tidak mendapat tempat. Ketika kita membiarkan Yesus tertidur, ketika kita tidak menempatkan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, dan ketika kita binasa, semua orang pasti akan mati. Tapi kemana kita pergi itu yang paling penting, katakan amin. Bersama Yesus kita akan pergi ke tempat di mana Yesus berada. Tapi ketika kita membiarkan Yesus tertidur, kita tidak peduli dengan Yesus, maka kita akan binasa ke tempat yang di dalamnya tidak ada Yesus. Saudara tahu tempatnya yang bagaimana. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri kita, saudaraku yang kekasih. Bangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Jangan membiarkan Yesus tertidur. Jangan membiarkan Yesus terlelap. Bangun terus komunikasi dengan Tuhan. Bangun terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan itu saudara, saya selalu bilang, saudaraku yang kasih, bukan saja ketika saudara datang dan berlutut 1 jam, berdoa 1 jam, tidak. Ketika saudara ada dalam kondisi-kondisi saudara bersyukur pun, saudaraku yang kekasih, saudara tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati saya. Perkataan mengandung kuasa yang ajaib. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kadang ketika saya tidur siang pun, ketika saya melek mata, saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan masih membangunkan saya. Kalau saya tertidur terus atau saudara tertidur terus dan Tuhan tidak pernah membangunkan Anda, maka Anda akan binasa. Dan binasa ini, jika Anda binasa, hanya 2 tempat. Ke tempat Yesus berada atau ke tempat di mana Yesus tidak berada. Oleh sebab itu mari kita perbaiki diri kita hari ini. Yesus sementara ngajak kita, marilah kita bertolak. Marilah kita masuk dalam bahtera rumah Tuhan. Tapi di dalam rumah, di dalam bahtera itu akan ada angin. Akan ada goncangan sama seperti yang orang dunia alami. Setiap perahu yang berlayar di lautan pasti akan mengalami gelombang. Dan setiap perjalanan hidup kita akan mengalami gelombang. Tuhan katakan marilah kita. Ketika Tuhan mengajak mereka, mereka membiarkan Yesus tertidur. Karena apa? Tadi aman, sentosa, semua tenang. Mereka pikir Danau Galilea itu danau yang tenang. Memang tenang saudaraku yang kekasih. Kalau tidak ada angin, saya sudah pernah berada di atas Danau Galilea. Saya tahu tenangnya Danau Galilea itu seperti apa. Tapi saya belum pernah ada di Danau Galilea terus angin ribut, belum pernah. Karena baru 1 kali ke sana. Dalam kondisi tenang banget. Dalam ketenangan itu mereka lupa Yesus. Kadangkala Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita diberkati, ketika kita hidup senang, ketika kita melakukan apa saja, saudaraku yang kekasih, kita lupa Tuhan. Makanya saudaraku yang kekasih, saya selalu bilang kepada jemaat, kalau beli mobil baru, beli motor baru, minta gembala untuk berdoa. Ada yang beli motor baru datang, Om saya udah beli motor baru, kita berdoa. Itu pemberian Tuhan. Ada yang punya rumah baru, ada yang beli rumah baru, ada yang pindahan. Berdoa, jangan biarkan Yesus tertidur. Izinkan Yesus lebih dulu, izinkan Yesus ada di depannya. Supaya ketika angin badai itu datang saudara, Yesus akan berdiri di depan kita dan dia bilang, diam, tenanglah angin badai. Ketika ada persoalan datang, Yesus yang ada berdiri di depan kita, dia katakan, diam, tenanglah. Ketika dia bilang diam dan tenanglah, angin pun ribut. Angin saja tunduk pada dia. Apalagi cuma berkat-berkatnya. Apalagi cuma anugerahnya. Angin saja tunduk. Tapi heran, angin badai tunduk. Tapi manusia jarang sekali tunduk sama Tuhan. Makanya dikatakan manusia itu kepala
kepala angin. Tapi puji Tuhan, jemaat Philadelphia adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya senang. Sekalipun khotbah yang saya bagikan itu sangat sederhana. Tapi saya lihat dari jumlah yang menonton. Saudaraku yang kasih, ada lagi kadang-kadang yang bilang, yang bukan jemaat, saudara yang kasih. Om, kami sangat diberkati. Saya bilang puji Tuhan kalau Anda diberkati. Saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan yang sederhana. Pagi hari ini saya menyampaikan ada angin ribut, saudaraku yang kasih. Tapi Yesus ada saat angin ribut itu datang. Oleh sebab itu jangan biarkan Yesus tertidur. Jangan tinggalkan Yesus. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, kita dibatasi. Ruang lingkup kita makin dipersempit. Ruang kerja kita makin dikecilin sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita naik ke perahu persoalan hidup hari ini? Saudaraku yang kekasih, untuk menguji iman percaya kita. Apakah kita masih ada membangun hubungan terus dengan Tuhan, ataukah kita sudah lupa? Banyak orang saudaraku yang kekasih yang hari-hari ini, saudaraku yang kekasih hidup dalam ketakutan. Tapi anak Tuhan, saya percaya Alkitab katakan, tidak pernah meminta roti. Artinya setiap kita dalam masa apapun juga, pasti kita akan diberkati. Sesuai dengan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Akan cukup, mau makan cukup, mau minum cukup, mau pakai cukup. Mau keluar negeri nggak cukup karena nggak bisa, tutup semua. Tapi saudara percaya sampai hari ini saudara cukup. Itu karena iman dan percaya saudara dan saya. Saya percaya saudaraku yang kekasih. Ketika dalam perahu itu ada nelayan-nelayan ulung. Tapi nelayan-nelayan itu tidak bisa menolong diri mereka. Sekalipun kita hebat, sekalipun kita kuat, kita tidak akan mampu menolong diri kita. Sekalipun kita menjaga. Ada beberapa teman-teman saya yang benar-benar protektif dalam hidup mereka. Kebersihan menjadi nomor 1 dalam hidup mereka. Harus pergi. Harus pulang. Harus binasa. Binasa, tapi saya percaya mereka pergi ke tempat di mana Yesus berada. Jadi sekarang bukan masalah matinya. Saudara, jadi jangan takut. Binasa, mati, tapi kemana kita pergi itu yang paling penting. Oleh sebab itu, aktifkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesus menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saya membaca kitab Yeremia, ketika saya berada dalam kitab Yeremia sampai kemarin terakhir kitab Yeremia itu, saudara, saya takut sekali baca kitab Yeremia. Tapi mau gak mau saya harus baca. Karena kitab Yeremia berbicara tentang penghukuman. Sampai tadi pagi ratapan pasal 1 dan 2 juga masih tentang hukuman. Hukuman yang berlangsung, hukuman terus hukuman. Saudara, ketika saya membaca itu hati saya tergetar. Hati saya menjadi takut. Tapi saya terus membaca. Dan setiap kali saya membaca, saya temukan beberapa ayat yang cukup memberkati, yang memberikan kekuatan kepada saya. Bahwa di balik hukuman, ada anugerah yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Ada anugerah, ada berkat, ada jawaban yang diterima oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mengaktifkan. Oleh sebab itu saya tidak pernah takut lagi ketika membaca sampai habis kitab Yeremia. Saya baca, saya bagikan terus kepada jemaat. Dan tadi pagi masuk kitab ratapan. Sekalipun ada ketakutan, saya terus membaca. Karena itu merupakan hubungan yang aktif antara saya dengan Tuhan. Kartu kalau tidak diaktifasi tidak akan berfungsi. Saudara beli kartu telepon, kalau tidak diaktifasi tidak akan bisa berfungsi. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak aktifasi terus, kita tidak aktif berhubungan dengan Tuhan. Kartu handphone pun saudara kasih, kalau saudara lama tidak isi pulsa, lama-lama angus. Hidup kita, kalau kita tidak isi dengan firman Tuhan, lama-kelamaan hidup kita akan hangus. Hidup kita akan kering. Hidup kita akan kosong.
Yesus akan tertidur. Dan ketika angin ribut itu datang, maka kita akan binasa. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, mari aktifkan hidup kita. Kita sementara dibawa oleh Yesus dalam pelayaran di dalam dunia ini. Kita sementara berlayar di dalam dunia ini. Dan angin ribut sedang mengombang-ambingkan perahu hidup kita. Tapi yakin kalau ada Yesus kita semua selamat. Kalau di dalamnya ada Yesus, saya percaya dia akan meredakan angin itu. Diam dan tenanglah. Dan percaya sampai hari ini, jika Anda dan saya masih sehat di tengah-tengah angin ribut itu, Anda dan saya masih kuat. Anda dan saya masih menikmati berkat, masih diberkati. Ini karena ada Yesus di dalamnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama.